Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Farid Baihaqi dari kelas 3A, nomor induk mahasiswa 20090108. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara mengkonfigurasi jaringan LAN, WAN, dan internet. Pertama-tama saya akan mengkonfigurasikan router dan laptop di setiap lantai yang berada di sebelah kiri sini. Yang pertama, kita masuk ke router lantai 1. Kemudian kita masuk ke fast Ethernet 0/0. IP address-nya kita isi 192.168.108.6. 6 di sini saya ambil dari IP tertinggi dari 0. Kemudian subnet max-nya kita isi 255.255.248. 248 di sini yaitu prefix dari /29. Lalu kita ke CLI. Di CLI kita isikan IP DHCP pool lantai 1, networknya 192.168.108.0 spasi 255.255.248. Defaultnya 192.168.108.6. Untuk DNS servernya saya ambil dari server DNS yang sebelah kanan, yaitu 112.13.108.3. Kemudian exit. Lalu kita ke laptop user 1. Kemudian kita masuk ke IP configuration, maka akan muncul seperti ini. Lalu kita ke laptop user 2. Kemudian kita masuk ke IP configuration, maka akan muncul seperti ini. Yang kedua, kita ke router lantai 2. Kemudian masuk ke fast Ethernet 0/0. IP address-nya kita isikan 192.168.108.86. 86 di sini saya ambil dari IP tertinggi dari 80. Subnet max-nya 255.255.255.248. 248 di sini yaitu prefix dari /29. Lalu kita ke CLI. Di CLI kita isikan dengan IP DHCP pool lantai 2. Untuk networknya 192.168.108.80 spasi 255.255.255.248. Untuk defaultnya 192.168.108.86. Untuk DNS servernya saya ambil dari server DNS yang sebelah kanan, yaitu 112.13.108.3. Kemudian exit. Lalu kita ke laptop user 3. Kita masuk ke IP configuration, maka akan muncul seperti ini. Lalu kita ke laptop user 4, masuk ke IP configuration, maka akan muncul seperti ini. Yang ketiga, kita masuk ke router lantai 3. Kemudian kita ke fast Ethernet 0/0. IP address-nya kita isikan 192.168.108.166. 166 di sini saya ambil dari IP tertinggi dari 160. Subnet max-nya
kita isikan 255.255.255.248. 248 di sini yaitu prefix dari /29. Lalu kita ke CLI. Di CLI kita isikan dengan IP DHCP pool lantai 3. Untuk networknya 192.168.108.160 spasi 255.255.255.248. Untuk defaultnya 192.168.108.166. Untuk DNS servernya saya ambil dari server DNS di sebelah kanan, yaitu 112.13.108.3. Kemudian exit. Lalu kita masuk ke laptop user 5. Kemudian kita masuk IP configuration, maka akan muncul gambar seperti ini. Lalu kita coba ke user 6, laptop user 6. Kemudian masuk ke IP configuration, maka akan muncul gambar seperti ini. Untuk konfigurasi DHCP sudah selesai. Selanjutnya kita ke router lantai 1. Di router lantai 1 ini saya akan mengisi fast Ethernet 0/1. Untuk IP-nya yaitu 172.168.10.1. Untuk subnet max-nya yaitu 255.255.255.252. 252 di sini yaitu prefix dari /30. Setelah itu kita ke router gedung. Untuk bisa menghubungkan router lantai 1 ke router gedung, kita harus mengisi fast Ethernet 0/0. Untuk IP-nya yaitu 172.168.10.2. Untuk subnet max-nya yaitu 255.255.252. 252 di sini yaitu prefix dari /30. Kemudian kita ke router lantai 2. Di router lantai 2 ini saya akan mengisi fast Ethernet 0/1. Untuk IP address-nya yaitu 172.168.20.1. Untuk subnet max-nya yaitu 255.255.255.252. 252 di sini yaitu prefix dari /30. Setelah itu kita ke router gedung. Untuk bisa menghubungkan router lantai 2, kita harus mengisi fast Ethernet 1/0. Untuk IP address-nya yaitu 172.168.20.2. Untuk subnet max-nya yaitu 255.255.255.252. 252 di sini yaitu prefix dari /30. Kemudian kita ke router lantai 3. Di router lantai 3 ini saya akan mengisi fast Ethernet 0/1. Untuk IP-nya yaitu 172.168.30.1. Untuk subnet max-nya yaitu 255.255.255.252. 252 di sini yaitu prefix dari /30. Selanjutnya kita ke router gedung. Untuk bisa menghubungkan router lantai 3 ke router gedung, kita harus mengisi fast Ethernet 2/0. Untuk IP-nya yaitu 172.168.30.2. Untuk subnet max-nya yaitu 255.255.255.252. 252 di sini yaitu prefix dari /30. Terus kita lanjut ke pengisian statik. Untuk pengisian routing statik
pada lantai 1 kita isikan network dan max-nya yaitu 0.0.0.0/0. Next hop-nya yaitu 172.168.10.2. Kemudian router lantai 2, routing statik pada router lantai 2 kita isikan dengan networknya 0.0.0.0. Untuk maxnya 0.0.0. Untuk next hopnya 172.108.20.2. Kemudian kita add. Sama yang tadi router lantai 1 juga harus di add dulu ya. Kemudian kita ke router lantai 3. Routing statik pada router lantai 3 untuk networknya kita isikan 0.0.0. Untuk maxnya 0.0.0. Untuk next hopnya 172.108.30.2. Kemudian kita add. Setelah itu kita ke routing statik router gedung. Untuk mengisi untuk networknya yaitu 0.0.0. Untuk maxnya 0.0.0. Untuk next hop yang pertama yaitu 172.108.10.1. Kemudian add. Dan untuk next hop yang kedua 172.108.20.1. Kemudian add. Untuk next hop yang ketiga 172.108.30.1. Untuk next hop yang pertama tadi dari router lantai 1 dan untuk next hop yang kedua tadi dari router lantai 2 dan untuk next hop yang ketiga tadi dari router lantai 3. Untuk konfigurasi di sebelah kiri sudah selesai. Kita lanjut ke konfigurasi sebelah kanan. Di sebelah kanan ini ada server DNS, server web, dan server email. Pertama kita masuk ke server DNS. Kemudian kita ke config. Kemudian ke global setting. Di global setting ada gateway dan DNS server. Untuk gateway-nya kita isi 112.13.108.1. Untuk DNS servernya kita isikan 112.13.108.3. Kemudian kita ke interface fast Ethernet 0. Kita isikan IP-nya yaitu 112.13.108.3. Untuk subnet max-nya kita isi 255.255.254. Untuk 224 di sini yaitu prefix dari /27. Dan jangan lupa di on kan. Kemudian kita ke service. Berhubung kita di DNS maka kita masuk ke DNS. Di sini ada name dan address. Untuk name-nya itu semisal kita mau memasukkan web, kita isikan email webnya.
nama webnya seperti ini. Untuk IP-nya kita isi 112.13.108.4. Kemudian kita add. Semisal kita mau masukin email, kita pakai nama emailnya, yaitu poltektegal.ac.id. Untuk IP address-nya 112.13.108.5. Kemudian di add. Pertama kita masuk ke server DNS, kemudian kita ke config, lalu ke global setting. Di global setting ada gateway dan DNS server. Kita isikan gateway dengan 112.13.108.1. Untuk DNS servernya 112.13.108.3. Kemudian kita akan mengisi fast Ethernet 0. Untuk IP-nya 112.13.108.3. Untuk subnet max-nya yaitu 255.255.255.224. 224 ini yaitu prefix dari /27. Dan jangan lupa di on kan. Selanjutnya kita ke service. Berhubung kita di DNS, maka kita masuk ke DNS. Untuk name, semisal kita mau masukkan web, kita masukkan nama webnya seperti ini. Untuk name-nya www.poltektegal.ac.id. Untuk IP address-nya 112.13.108.4. Kemudian kita save. Semisal kita mau memasukkan email, kita masukkan nama emailnya dulu, yaitu poltektegal.ac.id. Untuk IP address-nya 112.13.108.5. Kemudian kita save. Selanjutnya kita ke server web. Kemudian kita ke config, lalu ke global setting. Di global setting ada gateway dan DNS server. Untuk gateway-nya kita isikan 112.13.108.1. Untuk DNS servernya kita isikan 112.13.108.3. Selanjutnya kita ke fast Ethernet 0. Untuk IP-nya kita isi 112.13.108.4. Untuk subnet max-nya kita isikan 255.255.224. Untuk 224 di sini yaitu prefix dari /27. Selanjutnya kita ke service. Berhubung kita di server web, kita masuk ke HTTP. Di HTTP kita harus mengaktifkan ini sama ini. Kemudian kita ke edit index. Di sini saya mengedit indeksnya dengan Politeknik Harapan Bersama Tegal. Kemudian di bawahnya selamat datang di Politeknik Harapan Bersama Tegal. Kemudian kita edit juga hello world-nya. Saya di sini ngedit hello world-nya yaitu hello selamat datang di PHP. Dan yang terakhir kita ke server email.
Kemudian kita masuk ke config, lalu ke global setting. Di global setting ada gateway dan DNS server. Gateway-nya kita isikan 112.13.108.1. Untuk DNS servernya kita isikan 112.13.108.3. Kemudian kita ke fase Ethernet 0. Untuk IP-nya kita isikan 112.13.108.5. Untuk subnet max-nya yaitu 255.255.255.224. Selanjutnya kita ke service. Berhubung kita di server email, kita masuk ke email. Untuk server email kita isikan juga di settingnya seperti pada server web dan server DNS sama aja. Dan untuk fase internetnya di sini addressnya 112.13.24.5. Server email sendiri pada service kita masuk ke email. Lalu di sini ada domain name-nya dibuat seperti ini. Kontak tegal.az.id. Terus klik set. Di sini ada domain name. Domain name-nya yaitu diisi dengan poltektegal.ac.id. Kemudian klik set. Habis ini kita isi user dan password. Saya mengisi user 1 sampai 6. Jika mau menambahkan user dan password, kita pencet tanda plus. Konfigurasi pada email sudah selesai dan konfigurasi pada sebelah kanan sudah selesai. Kemudian kita menuju ke laptop user. Kemudian kita mencoba ngeping. Kita ketikkan seperti yang di atas ini. Lalu kita coba ping ke DNS servernya. Ping 112.13.108.3. Ternyata masih request timeout. Kita ulangi, ping 112.13.108.3. Sudah berhasil. Selanjutnya kita coba ping ke server web tapi pakai nama web. Selanjutnya kita membuat akun email. Ke configure email. Di sini ada your name, email address, incoming mail server, outgoing mail server, username dan password. Untuk your name saya isikan user 1 kayak yang tadi pas di server email. Kemudian email addressnya user1@poltektegal.ac.id. Incoming mail server ini dari IP server email 112.13.108.5. Kemudian username-nya saya sesuaikan dengan yang di server email. User 1, passwordnya 1. Lalu save. Lanjut sampai ke user
6. Jika sudah terisi semua user 1 sampai user 6 seperti ini, selanjutnya kita akan mencoba mengirimkan email dari user 2 ke user 4, kemudian user 2 ke user 6, dan sebaliknya. Kita coba. Pertama, klik compose. Ini untuk mengisi alamat yang dituju, alamat email yang ditujukan untuk mengirim. Coba saya kirim ke user 4. Subjeknya saya coba lagi. Ininya apakah alhamdulillah baik bro. Kita kirim. Kita lihat di user 2 ternyata kekirim. Sampai di sini saja konfigurasi jaringan LAN, WAN, dan internet dari saya. Mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.